Hai, kebisanangan salam sejahtera. Bertemu kembali kita di dalam teknik menjawab soalan matematik SPM edisi mesti lulus SPM di channel Cikgu Sobi. Sekali lagi dalam tajuk pelan dan dongakan part 3 atau bahagian ketiga yang berkaitan dengan pandangan sisi. Tanpa membuang masa, kita terus kepada perbincangan tutorial kita pada kali ini. Oke, baiklah, tanpa membuang masa, kita akan terus membincangkan di bahagian B kedua, yaitu merupakan dongakan dari pandangan Y ataupun pandangan sisi. Jadi, bahagian B ini masih menggunakan gambar raja yang sama dengan apa yang kita bincangkan di bagian B kedua sebelumnya, dalam video tutorial sebelumnya. Tetapi kali ini soalan ini mau kita melihat dari pandangan Y, dan pandangan Y ini sebenarnya merujuk kepada di mana pandangan Y tadi, pandangan Y adalah merujuk kepada sisi. Oke, dan mata kita kali ini berada di sisi objek tersebut. Ingat, ini adalah lukisan ortogonal, jadi pandangannya mesti 90 derajat ke arah dari sisi lah. Oke, kita tengok dulu apa, sama juga yang sebelum ini. Oke, sama juga di sini 2 cm. Oke, ini ada diberi BQ adalah 2 cm, PQ di sini dengan sini sama, yaitu 4 cm. Oke, dan JR di sini dengan JR dengan KS ini sama 3 cm. Oke, so kita akan mulai melakar dahulu dari pandangan sisi. Jadi lakaran kita tengok dulu. Biasanya kita ambil bagian belakang sini kan, tapi bagian belakang ini kecil. Jadi biasanya kalau frame untuk pandangan yang ada terlindungi, kita guna bagian tengah. Jadi kita akan guna di mana framenya. Kita akan ambil bagian tengah. Oke. Frame itu biasanya kita ambil di sini lah. Nah, jadi nampakkan bentuk di hadapan itu begini, dan kita tarik sini dan kita dapat begini. So, frame kita nanti masih 90 derajat, lukisan ortogonal. Kita lakar dulu di sini, lakarannya lah. Oke, yang kita akan nampak macam ini. Oke. Kalau ini adalah 90 derajat, sebagian di hadapan kita nampak dulu kan B dengan edge. Oke, B dan edge. Bagian atas ini J, bagian tepinya R, dan bagian di sini bagian A, dan bagian di sini lucunya adalah D kan. Yang tinggi di sini D. Oke, kemudian kita tengok di belakang itu ada I, betul? I dengan L. Karena ingat ada I dengan L. Nah, bagian I dengan L itu tidak nampak. So, biasanya kita akan guna garis putus-putus. Bagian itu adalah dari sini kita nampak di belakang I, dan di sini kita nampak I dan L berada di belakang, merupakan garis putus-putus. Oke, kemudian kita tengok bahagian bawah BH ini sebenarnya garisan putus. Oke, macam ada silap pecat. Oke, garisan hadapan ini I dengan L bukan di sini ya. Kena ingat, hati-hati saja tuh. Oke, alright. Kita tengok yang bagian depan ini kita nampakkan. Bagian depan ini kita nampak Q dengan P, betul? Kita kena pelan-pelan. Oke, kita kena tengok B di belakang apa? B dengan E. Oke, H kita akan di belakang dia adalah G. Nih, bagian sini. Nampak nih. Q akan bertemu dengan
P, ada lagi tak belakang? Tiada kan? Oke, kemudian kita tengok lagi bagian R. R bertindih dengan apa? R dengan S. R dengan S. J dengan K. J dengan K. Kemudian D memang single lah di sini dia. Di mana? So ini ingat, ini adalah 2 cm kan. Ini 3 cm. So garisan putus-putus itu tidak nampak tuh di belakang. Di belakang sini ada I dan di sini ada L. Tengok Oke. Q, P ini adalah 2. Yang IL ini dari sini ke sini 3 cm. Beza kan? Tinggi keseluruhan 5 cm. Di mana dapat tinggi di sini. Oke, kemudian kita tahu ini adalah 7 cm. Dari sini ke sini berapa? Kan sudah dibagi tahu tadi. KS. K ke S. KS itu berapa? JR berapa? 3. So, 3 cm. Ingat, ini 7, so bagi dia adalah 4 cm di sini. Oke. Kalau sini 3, ingat. Oke, dan BQ ini di sini 2 cm. Oke, nah semua sudah jelas, sudah nampak, baru kita lukis yang cantik lah. Oke, coba yang cantik lah. Oke, so di sini bawah adalah 7. Coba yang cantik lah ya. Oke, kita teruskan melukis. Oke, kita teruskan saja melukis. Oke, so kita ukur kutub talakar tadi. Ini kali pen biru tuh. Oke, kemudian setelah itu ukuran 7, kemudian 5. Oke, masih lagi daun bengkoknya, kau boleh buat lah ya, nanti kamu buat lawa-lawa. Lukis cantik-cantik lah ya, di tempat kamu tuh karena lukis cantik-cantik tuh. Oke, kurang lah. Oke, kemudian kita
sudah 7 cm, kita cek 7 cm di sini, kemudian di sini 5 cm, kemudian kita ambil 3 cm dengan 3 cm, harus putus-putus, ambil 2 cm dulu, 2 cm kan, baru ambil 3. Nah, ya ini berapa? 3 cm juga. KS JR KS dengan 3 cm. Oke. Ada double. Oke, ini 3 cm, ini 2 cm. Oke, kemudian garis putus-putus di belakang. Alamat. Oke. Nah, double sebenarnya garis putus-putus. Oke, yang penting dapat cikgu tunjukkan kepada kamu lah ya. Misal ini. Oke. So, baru kita label balik mengikut yang sudah kita tulis tadi. Bagian di sini kita nampak B dulu baru E kan. Sekian tapi. Dan di sini kita nampak H itu baru J, dan bagian di sini Q baru nampak P, dan bagian Q nampak T, kemudian ujung di sini adalah D, ujung di sini adalah J dulu baru K, dan di sini kita nampak R dulu baru S. Oke, bagian putus-putus adalah I dengan putus-putus I dengan L. Jadi rasanya semua sudah di label. Oke, sekarang ini coba akan tunjukkan bagaimana kita mendapatkan marka. Oke, sebenarnya beginilah paparan yang sebenar lah. Oke, setelah dilukis di atas kertas, yang paparan yang Cibu buat tadi itu cumalah memberi bimbingan kepada anak-anak murid semua supaya dapat melukis dengan tepat lah. Jadi sepatutnya kalau dilukis dengan tepat, beginilah gambaran yang kita dapat di atas kertas kamu. Oke, jadi ada 5 semua marka untuk bagian ini. Jadi pertama sekali yang mendapat marka adalah bentuk betul dengan segi 4 tepat di J, H, B, dan segitiga bagi Q, D, dan R ini bentuknya betul. Dan semua garis adalah dalam garis penuh, tidak ada yang putus-putus lah, oke? Dan tidak ada yang bucu yang tidak bersambung. Jadi kalau itu bentuk 2 itu oke, semua bersambung dan dalam keadaan tegak, kita akan bagi 1 marka. Alright. IL, marka kedua adalah IL disambung dengan garis putus-putus. Saya katakan tadi untuk bahagian B yang kedua ini dia ada 1 marka yang spesial lah, khas untuk garis putus-putus. Jadi memang ada 1 marka untuk garis putus-putus. Kamu kan ingat tuh. Oke, untuk garis putus-putus dia ada 1 marka khas di dalam bahagian soalan yang bahagian B2. Oke, seterusnya marka seterusnya adalah dia akan melihat kepada size. Oke, contohnya DJ. Size untuk DJ
mana satu D. Size DJ ini, oke, adalah sama dengan IL. Maksudnya di sini dia mau tinggal lah. Oke. Dan sama juga dengan, dan juga BH. Kita cari BH. Mana BH? BH sama juga dengan BH di sini. Maksudnya ini semua samalah. Oke. Dan DB, karena tengok di mana DB. DB bagian yang bertentangan ini dengan ini sama size. Oke, kalau sama lagi size di sana. Oke. Dan seterusnya kena tengok juga EQ, mana satu EQ. Dari sini adalah lebih kecil daripada QB. Mana satu. Ini QB ini kan. Gitulah. QB ini lebih kecil daripada EQ. Dia mau tengok. Yang di sini dua ini dia mau tengok kamu boleh dapat beza atau tidak. Oke, sama juga dengan JL di sini dengan ini. Dia mau cek kamu boleh tak kamu bezakan garis-garis tersebut. Oke, kalau di sana betul baru dapat K1 lagi. Oke, dua marka yang terakhir adalah untuk nilai. Jadi yang pertama dilihat ukuran, itulah ketepatan ukurannya paling penting, paling lebih kurang sifar 0,2 cm, maksudnya contohnya 7. Jadi paling tidak pun ukuran kamu cuma 7,2. Kalau 7,3 tidak dapat marka sudah. Ataupun 6,8. Kalau 6,7 tidak dapat marka sudah untuk N1, oke? Contoh lah, dan sudut ini kita tengok di sudut sini 90 derajat sepatutnya, tapi kalau tambah tolak tuh maksudnya sudut itu di antara 91 derajat ataupun 89 derajat. Kalau begitu masih layak dapat N1. Kalau lebih, contohnya 88 ataupun 92, tidak akan dapat untuk N sudah. Jadi kalau semua oke di sini, boleh juga guna protektor untuk ukur lah, oke? Guna protektor ukur di sini. Jadi kalau semua oke, dia punya di sini ukuran betul, dapat N1. Lepas itu dia punya sudut pun betul, dapat N1. Jadi kita akan dapat semua marka ini. So kita akan dapat full mark 5/5. Oke. Boleh ya? Oke, dan kita akan nilai semula lah di mana kita berada selepas kita melaksanakan semua ini ya. Adakah masih mungkin oke sudah di sini kita dapat jawab soalan sudah kan? Jadi mungkin bentuk pelan kita oke, kemudian ukuran tepat, kemas betul, garisan semua oke. Di bagian dongakan ini bahagian ini adalah yang bahagian seterusnya ini bagian B. Dari sini bentuk dia tepat, ukuran tepat, kemas, dan ada satu yang condongkan. Ini semua di bagian B. Oke, seterusnya sama juga bagian sisi, bentuk tepat, oke, kemudian ukuran dia tepat, sisi semua oke, dan kemas lukisan kamu, dan yang paling penting dia ada satu garisan putus-putus. Satu soalan ini memang untuk garisan putus-putus ada di sini kan. Kamu kenal pasti di mana garisan putus-putus. So dapat 5 marka di bahagian AC. Jadi semua adalah 3, 4, 5. Kita akan dapat total up 12/12. Jadi ucapkan good luck untuk semua. Semoga semua gembira dan santai mengikuti kelas Cigo ini ya. Itu saja daripada Cigo. Dan jangan lupa buat ulang kaji, jumpa lagi dalam video-video seterusnya yang juga akan terbitkan selepas ini. Jadi stay tune and goodbye.